Shalom. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13. Kalau sudah dapat sebagaimana biasa, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 5, Bapak, Ibu, Saudara baca ayat 6. Terus kita bergantian, adapun ayat terakhir ayat 13, kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya, katakan amin. Katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Apa judul perikopnya? Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita bergantian ayat terakhir kita bersama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sedang menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka bisa ngerti? Tahu Anda? Satu nilai bisa dilihat itu berharga tidaknya dari mana? Dari tingkat kesulitan dalam proses memperolehnya. Satu nilai bisa dilihat dari tingkat kesulitan dalam proses memperolehnya. Bapak Ibu diam nyambung atau kurang? Ini penting sekali. Makanya kalimat terakhir dikatakan, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Minggu depan, tahun depan atau kapan sembuh hambanya? Saat itu juga, berarti dengar baik-baik Bapak Ibu. Sakit sembuh, itu mujizat Tuhan yang paling rendah. Dengar baik-baik. Kristen harus cerdas. Sakit sembuh, mati bangkit, itu mujizat Tuhan yang paling rendah. Why? Karena prosesnya gampang. Kayaknya nggak rela muka Anda. Ya. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, cerdaslah jadi orang Kristen. Jangan pakai identitas Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk penyakit. Anda tidak cerdas. Jangan pakai identitas Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi penyakit. Anda menjadi nggak cerdas. Ketangkap? Saudara yang kekasih, tahu studi kata, tahu terminologi,
tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya, yang lain gak bisa, hanya Allah. Itu artinya, yang nyambung katakan amin. Itu artinya, kalau ada ibu-ibu sakit apa? Sakit kanker. Apa kata dokter? Gak ada harapan hidup. Percaya gak? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan pakai itu. Jujur Bapak Ibu. Halo, iblis bisa menyembuhkan gak? Ayo jujur dong. Bisa. Berarti tidak ada yang mustahil bagi iblis juga dong. Ayo, Kristen harus naik kelas. Entering the next. Ya, jangan hanya moto itu. Nanti gak bermakna. Pakailah identitas Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi yang gak bisa lakukan siapapun termasuk iblis. Halo, membuat kita jadi benar bisa gak iblis lakukan? Membuat kita benar bisa gak iblis lakukan? Pakailah kalimat itu, identitas Allah. Makin menjengkelkan istrimu, makin menjengkelkan suamimu, bilang sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Aku tetap sayang sama dia. Gak ada amin loh. Susah memang. Halo, di gereja sekarang banyak orang sembuh, banyak orang makin kaya, banyak orang makin diberkati, tapi gak banyak orang suka kebenaran. Nanti Tuhan Yesus nyanyi. Nyanyi apa dia? Mau dibawa kemana hubungan kita? Jangan bangun hubungan dengan Yesus dengan kesembuhan. Bangunlah hubungan dengan Tuhan Yesus dalam ketaatan, kekudusan, dan kebenaran. Makanya saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan kaya. Sama sekali saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan kaya. Saya tidak tertarik jadi hamba Tuhan terkenal. Karena nggak usah percaya Yesus pun bisa kaya. Tanya sama Sultan Bolkiah. Tanya sama Emir Dubai. Emir Kuwait. Nggak usah percaya Yesus pun bisa terkenal nggak? Bisa. Tanya Nazarudin. Iya. Saya nggak tertarik. Saya tertarik jadi hamba Tuhan yang benar. Sekaligus hamba Tuhan yang benar, sekaligus suami yang benar bagi si homilin ngai punya istri. Manusia langka itu. Yang harus dilestarikan. Saya tertarik jadi hamba Tuhan yang benar, suami yang benar, bapak yang benar, gembala yang benar, menggunakan jalan raya dengan benar, bayar pajak yang benar, bawa perpuluhan dengan benar, ngomonglah benar, berkelakuanlah benar. Pasti nggak kecewa seumur hidupmu. Ya. Ini penting sekali. Sekarang kata Pak Niko apa? Ini masa-masa akhir zaman. Tahu nggak? Iblis datang seperti malaikat terang. Tahu terminologi itu? Iblis seperti malaikat terang artinya apa? Anda nggak pernah kenal itu iblis. Anda anggap itu malaikat. Karena apa? Dengar baik-baik. Iblis seperti malaikat terang pakai Alkitab ini. Jadi orang dikelabui pakai ayat dia. Tapi apa? Dibawa orang Kristen kepada yang nggak utama. Yang utama hilang. Mana tahu lu ditipu. Dibawa Anda untuk sakit sembuh. Dibawa Anda untuk miskin kaya. Dibawa Anda untuk jabatan tinggi. Tapi Anda nggak pernah dibawa untuk hidup benar. Mengerikan sekali. Makanya kesembuhan-kesembuhan jangan terlalu ditekankan untuk khotbah. Nggak rela lagi muka lo. Kekayaan-kekayaan jangan terlalu ditekankan untuk khotbah. Karena Tuhan meletakkan kalimat imperatifnya, kalimat perintahnya di mana? Cari dahulu kerajaan Allah dan nyambung gak? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya. Maka apa? Semua ditambahkan itu kalimat imperatif atau bukan? Bukan. Itu bukan kalimat perintah. Jadi jangan cari semua ditambahkan. Cari aja kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang benar tidak mengejar berkat. Orang benar dikejar berkat. Ojo diwalik nggih. Monggo prokonco.
Ini penting. Orang benar tidak mengejar kesembuhan. Orang benar dikejar kesembuhan. Katakan amin. Tepuk tangan. Ya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ini penting sekali. Selama Anda nomor satukan kebenaran, Anda paling sulit ditipu setan. Selama Anda nomor satukan kesembuhan, nomor satukan kekayaan, nomor satukan jabatan, nomor satukan yang nomor satukan dunia, Anda gampang sekali disesatkan iblis. Saya ingatkan Anda, iblis liciknya lebih daripada Anda bayangkan. Ini penting sekali. Ya, oleh karena itu dari pembacaan kita Bapak Ibu, dengar baik-baik, dari pembacaan kita, ayat 5 sampai 13, saya tanya saudara. Ayat mana ayat kunci di bacaan kita ini? Ayat Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ayat mana menjadi ayat kunci? Halo? Tahu ayat mana? Ayat mana? Ayat 10. Ayat berapa? 10. Sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Setelah Yesus mendengar hal itu. Siapa yang heran? Yesus yang heran. Kalau lu sakit sembuh, lu yang heran. Kalau lu mati bangkit, lu yang heran. Tuhan gak heran. Penting sekali. Heranlah ia. Berikutnya apa? Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Siapa yang mengikutinya? Petrus, Yudas Iskariot, Yakobus, Yohanes, dan kawan-kawan. Apa katanya? Aku berkata kepadamu Petrus, aku berkata kepadamu Yohanes. Apa berikutnya? Sesungguhnya. Tahu studi kata sesungguhnya? Yang sebenarnya. Tahu studi kata sesungguhnya? Yang sejatinya. Tahu kata studi kata sesungguhnya? Tidak relatif. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saya khawatir Yesus akan hadir dalam dunia ini. Pada zaman ini dia ngomong sama kita. Sesungguhnya nggak ada iman seperti perwira ini di kalangan hamba Tuhan sekarang. Bisa loh. Iya. Karena Anda tahu, iman itu sentrisnya siapa? Iman itu sentrisnya Yesus, bukan kita. Makanya iman timbul dari mana Bapak Ibu? Halo, iman timbul dari mana? Pendengaran akan apa? Ya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, sentrisnya harus Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, iman itu cenderung berkorban. Tangkap dong. Suatu kali ada pemuda di gereja saya, datang ke ruangan saya. Salam Pak Pendeta, salam. Pak Pendeta kenal nggak sini? Dia sebut wanita pemudi di gereja. Manis, cantik, baik, sopan, jago main piano. Iya, kenapa? Pak Pendeta, saya beriman, dia istriku. Itu bukan iman. Sesat, itu keinginan. Lu ketawa nyambung nggak? Kebangetan kalau nggak nyambung loh. Lebih cenderung iman itu begini. Kamu kenal nggak sini? Yang mana Pak? Yang itu yang bibirnya sumbing. Iya Pak, kenapa? Yang badannya golkar, golongan mekar. Iya Pak, kenapa Pak? Yang baunya nyengit. Iya Pak, kenapa? Kata dong iman. Saya beriman dia calon istriku. Ah itu baru iman. Lah mulai nggak rela loh. Nggak demen gue liat loh. Nggak banyak orang beriman sekarang di gereja. Saya ulangi, nggak banyak orang beriman di gereja. Ada bapak-bapak jemaat saya di Pondok Indah. Salam Pak Pendeta Ridwan. Salam. Pak, tahun ini kan sulit ekonomi. Iya, kenapa? Tapi Pak Pendeta, rumah saya kan 5 di Pondok Indah. Iya, kenapa? Saya beriman, biarpun sulit ekonomi, rumah saya jadi 6. Itu bukan iman, itu keinginan ngawur. Lebih cenderung iman bagaimana? Pak Pendeta Ridwan, ini lagi sulit ekonomi. Rumahku 5, biarpun sulit ekonomi, 1 saya persembahkan untuk gereja. Itu baru iman.
Amennya sedikit loh. Nggak banyak orang beriman. Nggak banyak orang beriman. Saya ketemu 2 orang ibu-ibu di rumah sakit Darmais. Ibu pertama, Bu sakit apa? Kanker rahim Pak Pendeta. Apa kata dokter? Nggak ada harapan hidup. Oke. Tapi percaya nggak Tuhan bisa menyembuhkan? Apa kata ibu yang pertama? Ibu yang pertama apa katanya? Pak Pendeta, saya sangat percaya Tuhan bisa menyembuhkan saya. Tapi ketahuilah Pak Pendeta, biarpun nggak sembuh, saya tetap mencintai Tuhan. Itu ibu pertama. Ibu kedua, ibu sakit apa? Kanker apa? Kanker payudara Pak Pendeta. Apa kata dokter? Nggak ada harapan hidup. Apa kata dokter berikutnya? Paling kuat umur saya 5 bulan lagi. Oke. Saya tanya, tapi percaya nggak Tuhan bisa menyembuhkan? Pak Pendeta, saya beriman saya sembuh. Karena dia diam, saya lanjutkan. Maaf ibu, kalau nggak sembuh gimana? Oh saya beriman saya sembuh. Enggak bu, ini kalau nggak sembuh gimana? Saya beriman saya sembuh. Enggak bu, misalnya, Pak Pendeta jangan goyangkan iman saya ya. Itu bukan iman, itu ngotot. Saudara, jangan bicara iman kalau pusatnya bukan Yesus. Makanya kenapa Abraham disebut beriman? Karena nilai pengorbanan. Abraham ambil anakmu yang tunggal. Kalau saya dramatisir sedikit, boleh ya saya dramatisir sedikit. Kan saya yang khotbah. Siapa Tuhan? Ishak atau Ismail? Karena Ismail juga anak tunggal. Dari istri cabang, dia buka cabang. Yakni Ishak yang kau kasihi. Tunggal, Ishak yang kau kasihi. Oh ya Tuhan, kenapa? Saya kuliahkan ke Singapura, ke Boston, ke London. Bukan, potong dia. Wow. Jujur Bapak Ibu, akhirnya Abraham mau memotong anaknya enggak? Mau memotong anaknya. Tuhan gak bisa dibohongi. Tuhan bilang apa? Stop. Saya lihat hatimu. Benar-benar menomorsatukan saya. Makanya disebut dia Bapak beriman. Karena Abraham mau mengorbankan anak tunggal. Tipologi, gambaran menyatakan Allah Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus buat kita. Jangan pernah bicara iman kalau Anda gak berani berkorban. Anda nggak ngerti iman. Makanya katakanlah kalimat-kalimat tidak ada yang mustahil bagi Yesus untuk bicara iman. Untuk Tuhan dinomorsatukan, bukan kita dinomorsatukan. Tuhan berkata, hai suami kasihlah istrimu, hai istri turutlah pada suamimu. Ya Tuhan. Maka Anda berani berkata, Tuhan udah 12 tahun, udah 25 tahun aku menikah. Pasanganku tetap cerewet, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Biarpun dia cerewet, aku sayang sama dia. Itu Kristen. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Ya. Merdekalah jadi pelaku-pelaku firman. Kemungkinan, saya ulangi, kemungkinan Bapak Ibu, istri saya lebih cerewet daripada ibu-ibu di sini. Saya ulangi, kemungkinan Bapak Ibu, istri saya lebih cerewet daripada ibu-ibu di sini. Tapi catat baik-baik. Tidak ada kemungkinan Bapak Ibu, cerewet istri saya punya kemampuan mengurangi sayang saya sama dia. Cius. Ya. Berikutnya, saya yakin 100% suami Anda ibu-ibu lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu. Saya yakin 100% suami Anda ibu-ibu lebih ganteng dari saya. Tapi maafkan saya nggak yakin 100% suami Anda lebih cerdas dari saya dalam mengasihi istri. So sweet. Gak usah ketawa, bertobat loh. Merdekalah menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan kejelekan sifat pasangan, kekurangan pasangan membuat kita nggak merdeka mengasihi dia. Isilah hidupmu dengan kemerdekaan. Itu bicara iman. Makanya lihat baik-baik.
Matius pasal berapa yang kita baca? Halo? Matius pasal berapa kita baca? Pasal 8. Halo? Matius berapa pasal? Turut berduka cita. Yang nyontek berapa pasal Matius? Nah, yang nyontek jawab. 28. Ngerti maksud saya? Dari aspek kronologis berarti pasal 8 ini termasuk awal-awal Yesus melayani untuk menyembuhkan. Karena pasal 5 dan pasal 7 terkonsentrasi khotbah Yesus di atas bukit, pelajaran mendasar bagi pengikut Yesus. Saran saya kepada Anda bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, sebelum mati, bacalah pasal 5 sampai pasal 7 ratusan kali. Itu pelajaran yang sangat mendasar jadi orang Kristen. Maka wajar pasal 8 Yesus belum terkenal. Dengar baik-baik. Yesus belum terkenal. Berikutnya, ketika Yesus jadi manusia, jujur Bapak Ibu, dia menampakkan diri sebagaimana manusia kebanyakan atau manusia istimewa, mukanya bercahaya-bercahaya. Yang mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Halo? Yang pertama. Dengar baik-baik. Salah satu mujizat besar yang saya alami, saya nggak lahir zaman Yesus lahir. Ngerti maksud saya? Kita enak, waktu baca sekarang kita sudah tahu Yesus Tuhan. Coba lu lahir zaman Yesus lahir. Apalagi Anda satu sekolah SD sama dia. Rasanya sulit sekali kita percaya dia Tuhan. Nyambung? Berikutnya, Yesus penampilannya mewah atau sederhana? Dia pemuda sederhana. Latar belakang keluarganya pun sederhana. Buktinya, Yusuf dan Maria ketika sensus penduduk, Maria hamil tua, mereka mau nginap di tempat penginapan bintang somplak. Not bintang 5. Mana ada hotel berbintang punya kandang domba. Begitu penuh itu penginapan, yang ada kandang domba, halo, akhirnya mereka nginap di kandang domba enggak? Ibu-ibu, kalau model kayak lo, paling sulit lo menderita. Kalau Anda jalan ke Bali, penginapan penuh, udahlah kita nginap di garasi mobil orang deh. Ngapain lo ngajak gue liburan, ngapain menderita apa? Dia nginap di kandang domba. Dan tidak ada kandang binatang yang tidak bau. Dulu saya penerima beasiswa Super Semar dalam kuliah sekuler saya. Saya diundang Tommy P. Papa. Do you know Tommy P. Papa? Bapaknya Tommy Suwarto. Ke Tapos. Peternakan dia di Tapos. Itu bagus, tapi sebagus-bagusnya tetap aja kandang binatang bau. Tapi Maria dan Yusuf biasa sederhana. Di kandang domba pun mereka bisa menginap. Yesus sederhana. Berikutnya, karena ini awal-awal pelayanan, dia umurnya lebih kurang 29-30 tahun. Lebih dalam. Yesus saat itu punya jabatan enggak di pemerintahan? Tidak. Dia punya jabatan enggak di Bait Allah? Tidak. Tidak dan tidak. Dia pemuda bersahaja, tidak punya jabatan. Dia orangnya masih muda 29-30. Lihat ayat 5. Lihat ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, berikutnya apa? Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan apa? Ini sangat amat tidak lazim sekali. Tahu perwira di sini memang bukan jenderal, tapi juga bukan letnan 2. Kata perwira di sini kira-kira dan rem, kolonel. Jujur Bapak Ibu, kolonel biasanya umumnya rata-rata umurnya berapa? Halo?
40-an something, 46 itu udah prestasi tersendiri. Bisa 48, bisa 50. Jujur, mana lebih tua? Yesus atau perwira ini? Perwira itu, tangkap itu. Mana lebih kaya? Yesus atau perwira ini? Dengar baik-baik. Mana jabatan yang tinggi? Yesus atau perwira ini? Dengar baik-baik. Apa kalimat berikutnya? Lihat. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Berikutnya apa? Berikutnya apa? Dan memohon kepadanya. Tahu nggak Anda dalam bahasa Yunani kata memohon? Kata memohon hanya digunakan bawahan terhadap atasan. Kata memohon hanya digunakan budak kepada Tuhan. Kata memohon hanya boleh dilakukan ketika orang itu berlutut dan meletakkan tangannya ke dada. Itu memohon. Kalau atasan kepada bawahan menggunakan kata memerintah. Kalau sejajar menggunakan kata meminta. Perwira ini lebih tua dari Yesus, lebih kaya dari Yesus, jabatannya lebih tinggi. Dia berlutut dekat Yesus, meletakkan dadanya dan memohon. Saudara yang lebih tua sulit sekali kan menghormati lebih muda? Jangan bicara beriman kalau nggak rendah hati. Anda pasti nggak ngerti arti beriman. Ciri utama Kristen bukan kesembuhan. Ciri utama Kristen bukan kekayaan. Ciri utama Kristen bukan bahasa roh. Ciri utama Kristen bukan khotbah. Dengar baik-baik. Ciri utama Kristen rendah hati. Begitu Anda nggak punya rendah hati, yang lain nol. Dengar baik-baik. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan kenapa Tuhan suruh belajar? Saya kasih tahu Anda, kita punya mental tinggi hati. Saya tahu ada orang tinggi hati di sini. Tahu saya orangnya. Mau saya kasih tahu? Sebelah kiri Anda persis itu orang tinggi hati. Lihat di kiri Anda. Itu, persis. Di kiri Anda itu orang tinggi hati. Saya kasih tahu Anda. Tapi lebih tinggi hati lagi sebelah kanan lo. Enggak, kanan lo lebih tinggi lagi. Itulah jelek adatnya orang tinggi hati. Sebelah kiri lo. Lu kan, padahal yang menunjuk itu lebih tinggi hati lagi tuh. Lu ketawa nyambung gak sih? Jangan hanya nyambung, bertobat aja. Iya. Kita, Anda dan saya mentalnya tinggi hati. Saya dulu kuliah teater, kuliah musik. Saya dosen drama musikal. Tapi sombongnya aujubillah bin jalik. Badan saya tingginya 2 meter kurang banyak. Jangan gitu ketawa lo, nyakitin. Tapi hati saya tingginya 10 meter ke atas. Udah pendek, jelek, sombong lagi. Ya. Kejam, sadis. Sampai emak saya pernah ngomong, lebih baik lu mati daripada hidup. Bayangkan emak sendiri ngomong gitu. Apalagi emak-emak orang lain. Makanya saya dihajar habis. Saya sakit jantung parah, gak ada harapan hidup. Tahun 81 saya out nama 6 bulan. Profesor Dr. Kadarman, kepala kardiolog Rumah Sakit Cipto pada saat dibilang apa? Gak ada harapan hidup. Berat saya 32 kg, super langsing. Darah tinggi saya 230/40. Gak ada harapan hidup. Napas saya satu-satu kayak ikan mas koki. Karena banyak dosanya. Maka banyak minta maafnya. 6 bulan. Begitu bertobat saya dilawati oleh Tuhan, saya nggak dipercayakan sembuh total. Nggak dipercayakan saya sembuh total. Saya baca Alkitab ini 50 pasal satu hari. Tapi proses rendah hati itu prosesnya nggak bisa seketika itu juga. Panjang prosesnya.
Ketika saya khotbah di satu daerah, saya diperlakukan kayak pembantu. Ketika saya mengajar di Kalimantan, saya naik sampai di Bandara Supadio, Pontianak, terus saya naik angkot, terus ada mahasiswa-mahasiswa di angkot. Bapak dari mana? Dari Jakarta. Mau kemana? Mau ke sekolah teologi ini. Nanti tolong Bapak bisa angkat koper ini. Oh bisa. Saya paling senang orang nggak tahu saya dosen. Saya senang sekali orang nggak tahu saya pendeta. Jadi gampang disuruh-suruh. Jadi proses rendah hati makin dipercepat. Katakan amin. Ketika saya mau memberkati jemaat di Grand Hyatt, jam 5 sore pemberkatan, jam 3 saya datang. Saya masih pakai t-shirt, masih 2 jam lagi. Maka saya masuk ke ruangan tempat pemberkatan nikah. Kursi masih kosong di luar. Alat musik sudah rapi. Kain mimbar miring, saya cabut paku payungnya, saya rapikan. Saya mundur, saya lihat simetris enggak. Begitu saya mundur, saya lihat, tiba-tiba dari belakang saya teriak, hei, hei, hei. Ya sini. Ada apa, saya bilang? Kamu tahu nggak ada acara apa sini? Acara pemberkatan nikah. Kamu lihat nggak kursi? Enggak, angkat. Saya disuruh angkat. Paling enak orang nggak tahu saya pendeta. Jadi gampang disuruh-suruh. Jadi cepat pembentukan. Katakan amin. Enggak rela muka lo. Saya angkat. Dia dengan temannya bapak-bapak berdiri tengah. Lain kali kalau gini gak usah lihat-lihat ya. Ini waktunya mau cepat. Kenapa nggak angkat kursi? Oh iya Pak. Saya. Itu dua-dua bapak-bapak itu QQ-nya mempelai wanita. Tahu QQ nggak? Bukan PQ. Main gaplek aja kerja lo. Suaminya Kiume. Saya nggak kenal. Dia wajar nggak kenal saya. Karena dia bukan jemaat saya. Maka selesai saya rapikan. Udah selesai? Udah Pak. Keluar. Keluar saya. Saya ambil tas saya. Saya ke ruangan tempat pergantian. Saya ganti dengan toga. Saya pimpin ibadah. Selesai, IO-nya bilang apa? Mempelai dengan Pak Pendeta di foto, mempelai dengan orang tuanya dengan Pak Pendeta di foto. Yang lain nanti di ruang resepsi. Selesai begitu, silakan salam-salam. Di salam-salam saya, tiba 2 orang bapak-bapak itu nyalam saya. Tangan saya keras sekali pegang. Pak, Bapak pendeta ya? Iya. Aduh Pak, maaf. Enggak apa-apa, lanjutkan aja lagi. Saya bilang sama Tuhan, sering-seringlah kirim orang yang bisa membuat saya proses rendah hati. Itu kan gak ada amin loh. Amin berikutnya latah. Jangan suka Tuhan tolong sakitku sembuh. Tolong sakitku sembuh. Yang dicari dunia kau cari. Tuhan tolonglah kirim orang yang bisa memproses saya. Kristen itu. Kristen jauh lebih cocok menemukan, menghadapi orang-orang yang gak cocok daripada cocok. Kadang-kadang orang Kristen ketipu, lingkungannya suka muji. Ya Pak, Bapak baik loh, Bapak itu luar biasa loh, senang kita. Begitu ngeritik kita marah. Itu gak pernah cerdas loh. Kau semakin dipuji, makin tinggi loh. Dan jatuhnya sakit sekali. Tahu kan perbedaan jatuh 1 meter dengan 100 meter? Halo? Jatuh 1 meter dengan 100 meter beda di bunyi. Kalau 1 meter, mana duluan? Duk! Belakangnya apa? Au! Masih hidup dia tuh. Jatuh 100 meter apa? Au! Duk! Nggak hidup lagi tuh. Bapak Ibu jangan suka dengan orang-orang yang suka muji Anda. Anda membutuhkan orang-orang yang bisa menegur Anda. Ketika saya khotbah di kalangan pengacara terkenal, saya bilang, tahu nggak Anda? Tahu kloter, kelompok terbang. Kloter pertama dihakimi Allah adalah pendeta, hakim, pengacara, jaksa, polisi. Kecewa. Lu kenapa begitu? Ya, lu balik-balikan hukum. Yang putih lu buat hitam, yang hitam lu buat putih. Kalau kesalahan klien Anda 10, lu buat undang-undang jadi 3, yang 7 lagi gak nguap untuk lu, saya bilang.
Ya ada pendeta tegur saya, Pak Ridwan, jangan keras-keras. Saya nggak keras, saya menyatakan kebenaran. Pak Ridwan, kalau kita khotbah enak-enak di situ Pak, saya pernah dikasih amplop 50 juta. Saya bilang, lu cinta duitnya, lu nggak cinta jiwanya. Nyambung nggak? Saya lebih mencintai jiwa Anda daripada uang Anda. Ini penting sekali, ini akhir zaman saudara. Beranilah kita menyatakan kebenaran walaupun nggak populer. Beranilah menyatakan kebenaran, Pak Herman, walaupun nggak diundang lagi. Ini akhir zaman. Dosa harus dibongkar. Kebenaran harus dinyatakan. Walaupun gak mengenakan telinga. Katakan amin. Tepuk tangan. Ya. Ini penting. Perwira ini lebih tua, lebih kaya, punya tongkat komando, dia punya jabatan. Kemudian berikutnya tahu nggak? Jujur, perwira ini orang Israel, orang Batak, atau orang Romawi? Halo? Jujur. Romawi. Jujur, Romawi menjajah Israel atau Israel menjajah Romawi? Orang yang menjajah punya superioritas tersendiri. Belanda sulit sekali sujud sama orang pribumi. Tapi Romawi ini perwira lebih tua berlutut di depan Yesus, dilihat murid-muridnya. Wow. Ciri utama orang beriman adalah rendah hati. Siapapun Anda yang sombong, saya berani katakan, Anda nggak ngerti beriman. Siapapun Anda tidak terkecuali. Ciri utama orang beriman, rendah hati. Ayat 6, lihat kerendahan hatinya. Ayat 6, lihat ayat 6. Apa kata pertama? Tuan. Siapa yang disebut perwira ini Tuan? Yesus. Tahu Anda Tuan dalam bahasa Yunani di sini? Kyrios. Tahu Anda arti Kyrios? Pemilik hidupku. Hanya budak yang kita beli yang manggil kita Tuan. Dan perwira ini punya sikap hidup. Kau yang menebusku. Orang ini orang Romawi, tapi hatinya Kristiani. Saya ingatkan Anda Bapak Ibu, jangan agama Hindu lebih lemah lembut daripada lo. Jangan biksu lebih sederhana daripada pendeta. Ada apa ini? Jangan tokoh agama lain lebih berani berkorban daripada tokoh agama Kristen. Ada apa ini? Harus kita excellent. Do you know excellent? Di atas rata-rata. Dalam kebenaran, kebaikan, kasih, dan pengorbanan. Itu Kristen. Makanya saya sedih kalau di gereja ditekankan sakit sembuh, miskin kaya, sakit sembuh, miskin. Ada apa ini? Kenapa nggak ditekankan? Rendah hatilah, tinggalkan dosamu, taati firman Tuhan. Berkorbanlah, penuh kasihlah. Yang nggak utama jadi utama. Yang utama jadi nggak utama. Ada apa Kristen ini? Rendah hati, Tuhan. Berikutnya apa? Ketidaklaziman lagi. Ayat 6. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Hei, ini gak lazim. Kenapa lu perwira peduli banget sama budak lo? Gak lazim. Hambaku, lo kenapa lu pikir hamba lo? Mana lazim itu? Berikutnya. Emang lu gak punya kopral atau letnan 2 lu suruh atau siapa yang lu suruh nyariin dokter untuk budak lu? Kenapa lu repot-repot? Karena dia memiliki hati Yesus, belas kasihan. Salah satu ciri utama orang Kristen punya belas kasihan. Saudara, kalau ada sakit jemaatmu, kunjungi. Dia orang kaya sakit, kunjungi. Dia orang miskin sakit, kunjungi. Yang aneh kadang-kadang, orang kaya kita kunjungi, yang miskin gak kita kunjungi. Orang bisa lu bohongi, Tuhan gak bisa lu bohongi. Berbelas kasihan.
Dia punya hati Yesus, belas kasihan kepada orang kecil. Yesus berkata, apa yang kau perlakukan untuk orang kecil ini, kau perlakukan untuk aku. Nyambung, saya dengar tadi. Pak Niko tadi bilang apa? Mari kita menolong orang-orang miskin. Kita orang Kristen itu harus benar-benar berdampak bagi negara ini. Jangan teori tok. Berdampak bagi negara ini. Mana ada dampak Kristen sekedar doa tanpa action. Sekedar penyembahan tanpa action. Iman tanpa perbuatan mati. Iya. Ketika Ahok mempresentasekan programnya, saya bilang gini, Ahok, kau nggak pernah jadi juru selamat. Kau jadi wakil gubernur atau enggak berkurang pengharapan Kristen. Karena Kristen pengharapannya pada Yesus. Jadi kalau kau jadi wakil gubernur, jadilah berkat bagi semua agama. Supaya Kristen dilihat bukan dari ibadahnya. Kristen kelihatan dari kelakuannya. Saya ulangi, kelakuannya. Saya ulangi, kelakuannya. Iya. Saya ingatkan Anda, Presiden Indonesia jadi Kristen pun enggak tambah pengharapan kita. Karena pengharapan kita nggak terletak pada presiden. Presiden Indonesia anti Kristen pun nggak berkurang pengharapan kita. Karena pengharapan kita bukan terletak pada dia. Maka ketika orang Kristen jadi pejabat, jadilah garam dan terang dimanapun kau berada. Keren tuh. Sama agama apapun Anda harus baik. Ketika saya ngomong itu pendeta lain protes. Enggak, saya mencalonkan Ahok supaya izin gereja saya makin lancar. Aduh, masih mikirkan diri lu loh. Orang Kristen makin dipersulit, makin maju. Iya, cuma satu orang tepuk tangan. Di Eropa, lu izin gereja gampang. Makin mati gereja situ. Jangan pakai pola manusia lah. Jadi siapapun orang Kristen jadi pejabat, jadi terang dan garam lah. Apapun agamanya, bagaimanapun latar belakangnya, jadi garam lah. Karena kita Kristen di atas rata-rata, karena orang Kristen menikmati Immanuel, Allah beserta dengan kita. Gores karena sejarah sebelum Anda mati, itu Kristen. Ya, makanya saudara yang kekasih, perwira ini kok mencerminkan lebih daripada Yohanes dan Petrus. Itu yang mau ditekankan Tuhan Yesus kepada mereka. Dia punya belas kasihan. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi manusia. Termasuk pembantu Anda. Saya pernah marah sama jemaat saya. Apa yang terjadi? Pembantunya menendang pelan anjing hiasnya. Ditampar pembantunya. Kurang ajar lo. Lu gituin anjing gua. Halo, Yesus gak pernah mati untuk anjing lo. Yesus mati untuk pembantu lo. Ada apa lo ini? Jangan lebih sayang sama binatang piaraan daripada pembantu. Nah, maafkan saya, itu kesurupan versi lain. Dengar baik-baik. Ya, ketika anjingnya, udah makan gak anjing? Belum nyonya, habis makannya. Loh, jadi gimana? Panik dia. Anjingnya gak makan, panik dia. Pembantunya gak makan, gak panik dia. Beli di sana, beli. Oh, sama supir, sama pembantu beli makan anjing. Begitu lihat supir, kaget dia. Makanan anjing harganya 83.000. Dia makan 9.000. Mau dibawa kemana hubungan kita? Yesus gak pernah mati untuk anjing lo. Yesus tidak pernah mati untuk koi lo. Yesus gak pernah mati untuk ikan arwana lo. Dengar baik-baik. Saya membina di Surabaya. Ada bapak-bapak punya arwana, satu ekornya 500 juta. Begitu arwananya mulai sakit, gak bisa tidur dia. Begitu istrinya sakit, nyenyak dia. Kesurupan nih orang. Kalau ada orangnya di sini tolong tersinggung. Kalau tersinggung berarti belum mati rasa loh. Dan tolong bertobat. Iya. Orang ini punya belas kasihan dan empati begitu dalam. Apa kalimat terakhir? Dan ia sangat menderita.
Dia hayati, dia rasakan apa yang dirasakan oleh budaknya. Yesus merasakan apa yang kita rasakan Bapak Ibu, sampai dia mau mati di kayu salib karena dosa dan kejahatan kita. Ini penting. Makanya saya ngomong sama si Ahok, kamu rasakan gak penderitaan rakyat? Kalau lu gak rasakan, mana bisa lu tolong rakyat? Iya. Ini penting sekali. Orang Kristen, mana bisa engkau mengerti ke hati Kristus kalau tetangga kiri lo yang menderita, lo nggak perhatikan? Ini penting sekali. Saudara yang kekasih, perwira ini melakukan sikap-sikap yang tidak lazim. Memang orang beriman yang benar aneh di mata manusia yang nggak beriman. Dia memiliki belas kasihan. Jabatannya, kekayaannya nggak membuat kerangkeng bagi dirinya untuk memperhatikan orang kecil. Jabatannya, kekayaannya, kedudukannya diterobos. Dia orang merdeka untuk memperhatikan orang kecil. Excellent. Berikutnya, apa yang terjadi? Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Spontan perwira berkata apa? Tuhan. Tetap dia identifikasikan Yesus pemuda sederhana yang lebih rendah dari dia dengan sebutan Tuhan. Aku tidak layak menerima Tuhan. Wow, luar biasa nih orang. Seolah-olah Presiden SBY ngomong sama Bribtu. Aku mau menginap di rumahmu. Oh janganlah Pak Presiden, jangan menginap di rumah saya lah. Janganlah. Enggak layak aku. Ingat, Yesus tidak bisa dibohongi. Dia lihat hati. Ini orang memang lain ini. Aku tidak layak. Maka berikut apa katanya? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tahu artinya? Katakan saja sepatah kata, maka aku percaya. Itu intinya. Orang Kristen, orang gereja, firman Tuhan udah berpatah-patah, nggak percaya juga loh. Tuhan bilang apa? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Tuhan menanti dia makin lunjak, nggak percaya juga loh. Lu tunduk sama suami bukan karena kelakuan suami, lu tunduk sama suami karena responmu kepada Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu. Jangan kasar sama istri. Loh kalau dia cerewet, lu mengasihi istri dan lembut sama istri. Bukan karena kelakuan istrimu. Tapi karena engkau sedang merdeka beribadah kepada Tuhan. Merdekalah. Ini penting. Katakan saja sepatah kata. Aku percaya. Berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar Bapak Ibu. Dan kita nggak mau tahu melakukannya. Bacalah Alkitab setiap hari. Aduh, tahu nggak ada? Kami 8 tahun mengadakan penelitian di seluruh dunia. Ada beberapa hamba Tuhan dari Kanada, dari Inggris, dari Brasil. Beberapa kita mengadakan penelitian 8 tahun. Dari 1 juta orang Kristen lahir baru, cuman 100 ribuan orang yang baca Alkitab tiap hari. 10%. Ya. Dari 1 juta orang Kristen lahir baru, cuman 100 ribu yang baca Alkitab tiap hari. Dan cuman 5 ribu yang memfollow up-nya dengan merenungkannya siang dan malam. 5%. Bukan saja jumlahnya saja kecil, persentasenya pun makin mengerucut kecil. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu bukan gertakan, itu pasti digenapi Bapak Ibu. Kenapa firman ini diberitakan? Karena Tuhan sayang sama Anda. Kenapa firman ini diberitakan? Karena Tuhan punya planning yang luar biasa di depan Anda. Masalahnya Anda percaya atau tidak? Itu masalah lain. Ya, oleh karena itu, saudara kekasih, dia percaya apapun kata Tuhan Yesus. Tapi lucu, Tuhan suruh baca Alkitab tiap hari, kita nggak mau. Tuhan suruh balaslah kejahatan dengan kebaikan, kita nggak mau. Tuhan suruh berikanlah perpuluhan, kita nggak mau. Ketika kita liburan ke Bali, Tuhan kami mau liburan, tolong lindungi kami.
Tuhan mau. Tuhan bilang, iya bos. Kenapa? Kita suka Tuhan taat sama kita. Tapi kita nggak suka kita taat sama Tuhan. Berarti Yesus yang harus ngomong sama kita. Harus memohon kepada kita. Ngawur. Makanya Tuhan bilang kepada banyak orang Kristen, aku tidak kenal engkau, kau pembuat kejahatan. Karena kau perlakukan aku dombamu. Padahal aku nggak pernah ketemu gembala. Aku gembalamu, bukan dombamu. Bapak, ibu yang malas baca Alkitab, janganlah berdoa untuk keinginan-keinginanmu. Seolah-olah Yesus itu pelaku kehendakmu. No, Anda pelaku kehendak dia. Maka perwira ini tahu siapa Yesus, siapa dia. Dia buka ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Jadi dia menganggap dia bawahan sama Yesus. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Kritisi. Berarti yang menggunakan kalimat imperatif, pimpinan atau bawahan? Pimpinan. Jangan Anda gunakan Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan, lindungi aku kembali. Tuhan, tolong berkati usahaku. Sementara Tuhan katakan dengan kalimat imperatif, baca Alkitab tiap hari. Lu gak mau. Hai anak-anak muda, hormati orang tuamu. Jangan ngomong kasar sama orang tuamu. Lu gak mau. Yang mana Tuhan, yang mana budak, yang mana komandan, yang mana prajurit. Sedih sekali orang Kristen suka kesembuhan, gak suka baca Alkitab. Ada apa ini? Catat baik-baik. Kalau lu sakit sembuh, dengar baik-baik. Kalau lu sakit sembuh, apakah kau sedang melakukan sesuatu menyenangkan Tuhan? Enggak. Tuhan sedang melakukan yang menyenangkanmu. Itu kalau sembuh. Kalau Anda taat, kalau Anda rendah hati, kalau Anda melakukan kebenaran, Anda sedang melakukan kesukaan Tuhan. Kalau Anda sakit sembuh, Tuhan sedang melakukan kesukaan lo. Makanya hati-hati kesembuhan-kesembuhan. Jangan-jangan Yesus budak lo. Lu tuannya. Hati-hati. Orang Kristen jangan fokuskan pada kesembuhan. Orang Kristen jangan fokuskan kepada berkat. Jangan. Fokuskanlah untuk taat. Fokuskanlah untuk hidup kudus. Fokuskanlah untuk hidup benar. Berarti kau sedang mengabdi kepada Tuhan. Itu sikap perwira ini kepada Yesus. Katakan sepatah kata aja. Lu yang perintah gua taat. Sama seperti aku sama bawahanku. Ku suruh pergi-pergi. Ku suruh datang-datang. Juga sama budakku. Kerjakan ini, dikerjakan. Kau katakan sama ku Tuhan. Apa? Ku lakukan. Itu Kristen. Tuhan bilang apa? Suami setia sama istri. Ya Tuhan, ku lakukan. Gitu bapak-bapak. Istri-istri tunduk pada suami. Ya Tuhan, ku lakukan. Gitu ibu-ibu. Anak-anak muda, hormati orang tuamu. Lakukan. Itu kita Kristen. Jangan sebaliknya. Tuhan, sembuhkan aku. Aku percaya. Dalam nama Yesus, sembuhkan aku. Alah. Turut berduka cita. Tanpa sadar, orang datang ke Yesus dengan ke Gunung Kawi. Gak ada bedanya. Ditambah lagi nyanyian yang mengerikan. Saya pengamat musik. Saya amat-amati banyak lagu yang bagus. Tapi ada lagu dari aspek komposisi notasi bagus. Tapi syair menyesatkan. Apa itu? Karya terbesar. Berikutnya. Dalam hidupku. Berikutnya. Pengorbananmu yang selamatkanku. Bagus sampai di situ. Berikutnya menyesatkan. Apa itu? Engkaulah harta. Yesus bukan harta. Lu yang harta. Jangan dibalik-balik dong. Siapa yang membeli siapa? Lu yang dibeli, lu harta. Bukan lu yang beli Yesus. Jujur dong. Harta itu kita pakai atau kita dipakai harta? Jujur. Kita pakai harta. Makanya Yesus lu pakai, tapi lu gak mau dipakai Yesus. Karena dia harta. Biarpun kalimat berikutnya.
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Berikutnya, Yesus Engkau ku kagumi, kayak berlian 3 karat kita kagumi. Tapi bukan kita ikuti. Orang kalau nggak ngerti, jangan coba-coba buat syair lagu. Saya beberapa kali pernah ngomong sama pengarang lagu rohani, kalau lu ngarang lagu supaya aman, kutip ayat-ayat Mazmur, aman loh. Kalau lu mau ngarang syairnya, tanya sama hamba Tuhan yang tahu teologianya. Sampai dulu kita kira bagus lagu. Salibmu, salibmu, itulah yang mulia. Siapa bilang? Salib Tuhan nggak mulia. Yesus yang disalib yang mulia. Salib itu selamanya lambang kutuk. Jangan pura-pura nggak nyambung. Salib mana ada mulia? Itu lambang kutuk, Galatia 3:13. Yang mulia Yesus yang disalib, bukan salibnya. Tapi karena udah biasa kita, udah kepalang basah ya basah sekalian. Ya kalau gitu repot. Kepalang sesat ya sesat aja sekalian, kan repot. Seringkali akhirnya Yesus objek, kita subjek. Akhirnya kita suka minta kesembuhan, suka diberkati anak kita, suka kita anak kita lagi ujian supaya lulus, suka kita melakukan sesuatu untuk menyenang kita supaya Tuhan lakukan. Tapi kita nggak suka melakukan yang Tuhan perintahkan. Itu bedanya dengan perwira ini. Tuh, perwira ini suka melakukan apa yang kata Tuhan. Katakan aja, aku percaya. Orang ini merdeka sekali dengan perintah-perintah dirinya bagi dirinya. Dia merdeka sekali memperlakukan perintah Tuhan bagi dirinya. Itu keren. Maka Bapak Ibu, kalau Anda dengar firman ini, besok masih malas baca Alkitab juga, halo, dablek Anda. Benar dablek Anda. Anda dengar firman ini, masih ngelawan suami juga, memang dablek Anda. Anda dengar firman Tuhan ini masih kasar sama istri, memang dablek Anda. Anda dengar firman ini masih berzinah juga, masih merokok juga, memang dablek Anda. Dengar baik-baik. Saya pernah orang saya bina, kemudian di sekolah teologi, lama kami nggak jumpa. Begitu ketemu di mall, dia umpetin jarinya. Tahu nggak diumpetin jarinya? Ada apa itu? Salam Pak Pendeta. Apa di tangan lo? Saya bilang langsung. Ah, enggak Pak. Apa di tangan lo? Enggak Pak Pendeta. Bodoh boleh. Tapi jangan terlalu sempurna bodoh lo. Lo apa Pendeta? Asapnya naik. Asapnya naik. Aduh. Kok sempurna banget bodoh lo. Mau asapnya nggak naik? Lu ketemu pendeta, telan rokoknya biar berasap dalam. Kan asapnya naik. Yang merokok tolong tersinggung ya. Berarti belum mati rasa lo. Lu lebih jelek dari knalpot. Knalpot gak pernah isap asap, buang asap dia. Lu isap, lebih jelek lo. Amin. Gak rela muka lo. Ya, maka kalimat ini apa yang terjadi? Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Kalau lu heran sama Yesus, itu gak ada hebatnya. Puji Tuhan, Tuhan itu hebat, sakitku sembuh. Agama lain juga bisa ngomong gitu. Yang ke Gunung Kawi juga bisa ngomong gitu. Tapi kalau Tuhan heran melihat ketaatan lu yang militan, itu baru keren. Yesus engkau ku kagumi. Berikutnya apa? Yesus engkau kagum sama saya, aku tetap taat sama engkau Tuhan. Apapun itu keren. Katakan amin. Heranlah Yesus dan berkata kepada murid-muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, Yudas Iskariot, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini gak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Artinya apa? Iman yang gini yang benar. Artinya apa? Iman yang benar itu mentaati Yesus apapun. Gak kompromi, apapun. Kita yang ikut Yesus, bukan Yesus ikut kita. Apapun. Maka ayat 11 perhatikan, ini begitu ironis. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, artinya dari luar Israel. Akan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Karena keturunan Abraham bukan soal lahiriah, soal kelakuan, soal iman.
Maka ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Anak-anak kerajaan. Aku anak raja, ke neraka juga loh. Ini Alkitab. Makanya nggak hebat hidup di hadirat Allah. Yudas Iskariot pun di hadirat Yesus. Tapi setelah itu kelakuan lu berubah nggak? Ini penting sekali Bapak Ibu. Maka mari kita buka bagian penutup. Markus 5 ayat 6 dan 7. Markus 5 ayat 6 dan 7. Kalau sudah dapat, kita sama-sama baca. Markus 5 ayat 6 dan 7. Kalau sudah dapat, sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, apa yang terjadi? Berlarilah ia mendapatkannya, lalu apa? Menyembahnya. Berikutnya, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah. Jujur, berarti ini siapa? Halo, ini siapa? Setan, roh jahat, iblis. Dengar baik-baik Bapak Ibu, khotbah ini gak populer. Tapi saya kasih tahu Anda, apa kesamaan orang percaya dengan setan, iblis dan roh jahat? Kesamaannya sama-sama menyembah Yesus. Dengar baik-baik dong. Kenapa gak berani khotbah jujur? Lalu menyembahnya. Iblis dan roh jahat juga menyembah Yesus. Saya ulangi, menyembah Yesus. Apa perbedaan orang percaya dengan iblis dan setan? Iblis setelah menyembah nggak mau taat sama Yesus. Orang Kristen setelah gereja pulang taat sama Yesus. Itu beda. Maafkan saya. Kalau lu menyembah hari ini, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, pulang nggak taat. Maafkan saya, penyembahan lu model setan. Tuhan sayang sama Anda, makanya firman ini diberitakan buat Anda. Jangan pernah berpikir, kenapa temen gue gak datang ya? Coba datang, ini cocok sekali sama dia. Ini firman gak cocok sama temen lu yang gak datang, cocok sama lu. Kok firman Tuhan benar aja masih ngeles lo? Bukan cocok untuk kiri lo, bukan cocok sama kanan lo, sama lo. Ya, maka Bapak Ibu pulang dari tempat ini, iman lo luruskanlah. Iman bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, makin lempengkanlah. Iman kita bukan Tuhan sedang melakukan apa kesukaan kita. Iman kita sedang melakukan kesukaan Tuhan. Maka apa kata firman Tuhan? Taati dan lakukan. Itulah yang membedakan kita dengan iblis dan setan. Yang pemarah pulanglah dengan lemah lembutlah. Yang penipu pulanglah jadi jujurlah. Yang sombong pulanglah rendah hatilah. Yang pelit pulanglah memberilah. Yang suka mengambil pulanglah dan sukalah memberi. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, bangun pagi baca Alkitablah. Taati Yesus. Berarti kau ngerti apa arti membuat Yesus heran. Berarti Anda mengerti apa arti iman sejati. Orang-orang seperti ini tidak mengejar berkat. Orang-orang seperti ini dikejar berkat. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.